Shalom, apa kabar saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Jumpa kembali dengan channel J Salat Ministry. Pada kesempatan hari ini, mari saya mengajak saudara untuk bersama-sama saling menguatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan beberapa poin untuk kita saling menguatkan, untuk kita tetap terus setia di dalam Tuhan. Untuk itu, saudaraku, buka hatimu dan kita siap menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, Engkau mengurapi kami Tuhan yang berada saat ini, baik yang ada di rumah maupun di mana saja umat-Mu berada. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan, lewat media sosial, lewat apapun yang kami lakukan, kebenaran firman-Mu tetap berkuasa. Dan kiranya Engkau mengurapi kami semua Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Dan kami dapat melakukannya hari lepas hari bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ajaib, yang berkuasa, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saya tergerak untuk berbicara mengenai hal kekhawatiran. Saya percaya ayat firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita semua. Bahkan mungkin saudara sudah terlalu hafal di luar kepala. Untuk itu mari tidak ada salahnya kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini, karena setiap hari selalu baru firman Tuhan itu, dan firman itu adalah kekuatan bagi kita. Mari kita buka ayatnya, Alkitab kita masing-masing. Kalau saudara tidak ada Alkitab, bisa ada di handphone saudara. Saudara kita bisa buka di dalam Matius ayatnya yang ke-6. Matius 6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan berbekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Haleluya. Saudara, kita diciptakan Tuhan seturut dan segambar Tuhan. Di antara makhluk yang Tuhan ciptakan, kita adalah makhluk yang paling sempurna. Mempunyai akal pikiran yang Tuhan berikan, mempunyai nafas, mempunyai kreativitas, nafas yang gratis yang Tuhan berikan. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, ayat firman Tuhan selalu berkata mengucap syukur di dalam segala hal dan di dalam segala perkara. Hari-hari ini saudara, kalau kita bicara kekhawatiran, ada banyak orang mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa, sehingga kekhawatiran itu mengikat seseorang sehingga dia jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, memang kalau kita melihat keadaan kondisi dunia, ya semakin lama bukan semakin membaik, tetapi hari lepas hari semakin memburuk, semakin jahat hari lepas hari. Karena apa saudara? Penguasa dunia ini adalah si jahat. Jadi saudara mau lari kemanapun dengan kekuatan saudara sendiri, saudara tidak bisa.
Nah, untuk itu saudaraku, saudara perlu Roh Kudus. Roh yang memampukan kita, yang membimbing kita, yang memberikan kekuatan kita untuk kita dapat hidup dalam dunia ini. Untuk kita dapat hidup bertahan, mengatasi hari lepas hari bersama Tuhan. Permasalahannya, manusia saat ini seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga ketika dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan kekuatan itu sudah mereka tidak mampu lagi, mereka putus asa. Mereka menyalahkan Tuhan dan bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, hari lepas hari kekhawatiran itu seringkali mencekam hidup kita. Kalau orang itu tidak bersandar, tidak berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Khawatir apa saudara? Khawatir tidak makan, tidak minum. Oh, saya mau tinggal di mana? Oh, saya tidak bekerja. Oh, anak saya nanti bagaimana? Pendidikannya siapa yang akan bayar? Sedangkan saya tidak bekerja. Oh, status saya bagaimana? Aduh, udah usia 40 masih ngejerombok. Sudah berupaya sedemikian rupa, bekerja keras untuk sampai tulang dibanting-banting. Kepala jadi kepala, kepala jadi kepala, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Begitu bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau kita lakukan itu semua dengan kekuatan kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, wajar dan pantas saudara akan mengalami namanya penyakit depresi. Bukan depresi saja, saudara bisa mengalami stroke. Sudah stroke stop sampai di situ. Saudaraku, itulah gunanya dalam kitab Ayub. Ayub mengalami pencobaan-pencobaan, mengalami masalah yang bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Ada satu masalah yang dia hadapi, besok nongol lagi masalah, besok nongol lagi, nongol lagi, nongol lagi. Dan Ayub bukan lari dari masalah itu, saudara. Justru dia lebih dekat kepada Tuhan. Dan justru dia lebih mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua akan ditambahkan. Permasalahannya saudara, kita tidak pernah mencari kerajaan Allah itu terlebih dahulu. Tetapi kita mau cari yang tambahannya itu. Dan kita mencari tambahannya itu dengan kekuatan kita sendiri. Oh, saudaraku yang kekasih. Jelas-jelas firman Tuhan berkata, burung saja yang tidak bekerja, Tuhan memelihara. Hidup. Dan dia terbang tinggi ke sana ke sini dengan bebas. Saudara dan saya lebih mulia daripada burung, bukan? Tuhan lebih pelihara dan lebih memperhatikan hidup saudara. Dan kita punya Tuhan yang hidup, yang dahsyat dan yang berkuasa. Malu saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang depresi. Beberapa bulan lalu saya mengunjungi suatu panti rehabilitasi. Dan di sana ada banyak anak-anak Tuhan yang mengalami stres. Dan saat ini, saudaraku, stres, depresi adalah penyakit sehari-hari, terutama banyak menyerang anak-anak Tuhan. Kemana iman saudara? Kemana pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup itu? Bagaimana kita mau menjadi teladan? Bagaimana kita mau menjadi kesaksian yang hidup kalau kita sendiri tidak bisa menunjukkan diri kita, cerminan kita kepada saudara kita yang belum terima Tuhan? Saudara, secara manusia khawatir boleh.
Tetapi janganlah kekhawatiran itu menyelingkupi saudara. Janganlah kekhawatiran itu membuat saudara terbelenggu, sehingga saudara putus asa, kecewa, dan marah dengan Tuhan. Tuhan saudara marah-marahin, nggak rugi. Yang rugi saudara sendiri. Saudaraku, saat ini penampihan, siapa yang tetap terus bertahan imannya dalam Yesus, dan siapa orang yang ditampi itu yang meninggalkan Yesus. Saat ini adalah masa penampian. Yang awal bisa jadi yang akhir bisa yang jadi awal. Saudaraku, mari tetap bersemangat. Meskipun kondisi kita tidak memberikan semangat. Kadang-kala kita bangun pagi, aduh udah males. Udah capek ya, mau ini mau itu. Kalau ada yang bisa kita gunakan, ini udah bokek, kagak punya apa-apa. Tapi saudara, mari kita belajar membuat Tuhan kita heran dengan kita. Biar kita bokek, nggak punya apa-apa, tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Hati kita senang kepada Tuhan. Maka Yesus akan terheran-heran dengan saudara. Seperti iman seorang prawira yang begitu besar. Yesus terheran-heran. Dia memiliki iman yang besar. Dia melihat seorang janda dalam kemiskinannya. Dia berpikir, kalau makanan ini saya pakai untuk Tuhan, untuk menolong Nabi Elia, maka saya dan anak saya tidak akan makan. Tetapi seorang janda ini menurut apa yang Tuhan suruh, dia mengerjakannya. Sehingga minyak dan adonan itu, tepung itu tidak berkurang, bahkan terus memancarkan, nongol lagi seperti air. Dan tepung serta minyak itu tidak berhenti habis. Saudaraku, biarlah kita mempunyai iman yang kecil, tapi kita mampu memindahkan gunung. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, masalah, kekhawatiran. Saudara, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, janganlah kita tarik lagi. Janganlah kita tengok lagi ke belakang. Itu akan memberatkan kita. Sedangkan Tuhan berkata, pikullah kuk. Kuk yang berat itu sudah dipikul dengan Tuhan. Kamu sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Jangan kamu gendong-gendong lagi. Sudah tahu saudara dan saya tidak sanggup. Sudah menyerahkan, inilah Tuhan beban saya, inilah Tuhan penderitaan saya, inilah Tuhan permasalahan saya, inilah Tuhan pergumulan saya. Tetapi saudara sudah berdoa, ingat-ingat lagi. Aduh, jangan-jangan Tuhan dengar nggak ya? Jangan-jangan doa saya nyampe nggak tadi ya? Jangan-jangan inilah yang menyelimuti kita sehingga kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, jangan sampai kita dibutakan oleh sesuatu masalah yang merintangimu. Tapi pandang Yesus, pandang salib Yesus. Dia mengasihi saudara dan saya. Sehingga pengorbanannya tidak pernah sia-sia dalam hidup kita. Kekhawatiran itu hal yang umum. Semua orang, manusia, siapapun kita, pasti ada rasa khawatir. Tetapi jika kita menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan bekerja, sehingga kita hanya dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kita dapat melalui kekhawatiran itu. Sehingga kita dapat menjalani kekhawatiran itu bersama Tuhan. Kalau bersama Tuhan enak saudara. Ya. Dia yang punya kuasa. Saudara tidak usah ragu lagi. Tapi inilah janji Tuhan. Jangan takut.
Jangan khawatir. Kata jangan takut itu ada banyak di dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca, ya, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Itu artinya setiap hari hidup kita jangan dipenuhi dengan rasa ketakutan. Itu artinya setiap hari kita harus melangkah bersama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di balik ucapan syukur ada pengharapan. Di balik ucapan syukur ada semangat. Saudara, mari. Kekhawatiran boleh datang, tetapi bukan berarti kita dibelenggu oleh rasa khawatir. Percaya dan ingat akan janji Tuhan. Ya, Dia tidak akan memberikan pencobaan, memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Dan saya percaya saudaraku saat ini, yang bersama-sama dengan saya mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu permasalahan saudara saat ini. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Tapi saya mengajak, mari saudara, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup mengangkat segala beban hidup kita, saudara. Kalau hal itu sudah terjadi dalam hidup kita, maka kita akan bersaksi, kita akan bercerita kepada orang yang belum terima Tuhan. Oh, betapa luar biasa Tuhan itu dahsyat. Betapa Yesus itu luar biasa. Tuhan yang saya sembah itu mampu dan sanggup menolong. Saudaraku, kembali lagi, janganlah kita hidup dalam kekhawatiran, dipenuhi dengan kekhawatiran sehingga kita tidak melihat janji-janji Tuhan, sehingga kita tidak melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Biarlah rasa khawatir itu kita tengking dalam nama Yesus, sehingga kita sanggup hari ini menjalaninya bersama Tuhan, besok lagi menjalaninya bersama Tuhan, begitu seterusnya, sehingga kita dapat melewati dan kita menjadi pemenang. Amin, saudaraku. Janganlah kita khawatir, cukup hari ini. Jangan saudara pikirkan untuk besok. Kalau saudara hari ini sudah memikirkan besok, bulan besok, tahun besok, hari esok dan sebagainya yang akan datang, yang belum tentu akan terjadi, saudara pusing sendiri, saudara stres sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Hari ini, ya saudara lalui hari ini bersama Tuhan. Nah, besok lain lagi. Ya, sama saja kalau istilah dunia itu ada orang makan di warteg, saudara. Hari ini gratis, besok bayar. Besok begitu lagi, hari ini makan gratis, besok bayar. Atau terbalik ya kalau nggak salah ya. Hari ini bayar, besok gratis. Nah, sudahlah, itu istilah dunia. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ya, harus memegang janji Tuhan. Kesusahan sehari cukup sehari. Ya, siapapun kita, saya berharap saudara tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita sanggup, ya, mengatasi segala masalah demi masalah. Sebab itu janganlah kita hidup dalam kekhawatiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Kekhawatiran boleh ada, tetapi biarlah kita hadapi bersama Tuhan. Sehingga kita hidup penuh damai sejahtera. Sehingga kita penuh dengan sukacita. Sehingga kita terlepas dari depresi. Sehingga kita terlepas dari yang namanya itu orang setengah. Kalau orang sana bilang setengah. Nanti kalau saudara terjadi seperti itu, malu-maluin Tuhan saudara, memalukan Tuhan Yesus. Tapi biarlah suratan yang terbuka ini, kita ini, boleh menjadi suratan yang terbaca bagi banyak orang. Saudaraku, sekali lagi, hidup tinggal di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, tetapi kekhawatiran bukan menjadi momok yang menakutkan. Kekhawatiran bukan menjadi masalah yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kekhawatiran menjadi sesuatu yang membuat kita tinggalkan Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita.
yang sempurna. Pasti Tuhan pelihara saudara ya. Jangan khawatir jodoh. Saudara sudah ditentukan jodoh buat Tuhan. Saya punya teman yang luar biasa ya. Dari dulu, dari muda sampai dia membujang. Pekerjaan pun dia tidak ada. Tapi dia hanya hari lepas hari itu hanya melakukan firman Tuhan. Hidup apa adanya, Tuhan pelihara. Sampai usia sudah ya kepala 5 ya. Baru dapat teman jodohnya ya di usia kepala 5. Jadi saudara jangan khawatir juga yang masih muda khususnya mengenai teman hidup ya. Tuhan sudah pasang-pasangkan kita. Kalau toh kalian harus menjomblo seumur hidup, Tuhan punya rencana bagi hidup saudara, dan saudara harus mempergunakannya bukan untuk sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu hal yang positif dan berkarya bagi Tuhan. Kehidupan kita semua sudah dirancangkan oleh Tuhan, suatu rancangan yang baik. Dan kalau saudara ketemu teman hidup di usia-usia 50 ke atas, wah itu luar biasa, saudara masih dipercayakan. Saudara masih dipercayakan untuk berumah tangga. Nah, saudara syukuri ya. Saudara, kita hidup penuh masalah. Nikah susah, nggak nikah juga susah. Punya anak susah, nggak punya anak juga susah. Hidup ini sudah susah. Tapi ingat, ada jalan yang memberikan kesusahan itu menjadi sukacita. Dan kita dapat lakukannya bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajarin aye ya Tuhan, jadi orang yang setia. Pimpinlah aye ya Tuhan, jadi orang bijaksane. Tuntunlah aye ya Tuhan, jadi orang yang berguna. Pimpinlah aye ya Tuhan, jadi berkat buat sesame. Ajarin aye ya Tuhan, jadi orang yang setia. Bimbinglah aye ya Tuhan, jadi orang bijaksane. Tuntunlah aye ya Tuhan, jadi orang yang berguna. Pimpinlah aye ya Tuhan, jadi berkat buat sesame. Hidup dalam dunia banyak banget tantangannya. Aye pasti berantakan kalau Tuhan gak kasihan. Karena Engkau ya Tuhan, aye serahin semua. Bentengin aye ya Tuhan dari segala godaan. Bimbinglah aye, bimbinglah aye, tolonglah aye, ajarin aye. Tuhan Yesus, kasihanin kita ya Tuhan. Kalau Tuhan kagak campur tangan, hidup kita berantakan nih. Tolong ya Tuhan. Ajarin aye
serahin semua, bentengin aye ya Tuhan dari segala godaan. Bimbinglah